Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fathul Irfan, dengan NIM 0511655049. Pada video kali ini kita akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada soal tugas 2 ini, kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Datanya dapat disimpan dalam sebuah array, dan setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan atau minuman. Kemudian yang kedua ada pemesanan yang berisi programnya harus berisi memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan juga dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program yang kita buat harus dapat menghitung total biaya pemesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total keseluruhan pesanan melebihi 100.000 dan penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Kemudian mencetak struk pesanan. Program yang kita buat harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, dan total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, maka akan tampil informasinya dalam struk tersebut. Kemudian yang kelima, manajemen menu aplikasi. Program yang kita buat memungkinkan untuk membuat pelanggan memesan menu atau untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambah menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut sebelum dieksekusi. Terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengolahan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan apapun. Langsung saja kita masuk ke VS Code-nya. Di sini saya sudah membuat 2 file pada program ini ya, satu folder tugas. Saya kasih nama tugas warung untuk tugas 2 ini. Di sini yang pertama tadi saya membuat menu Java yang berisi nama, harga, dan kategori yang nantinya akan di menu ini, di main Java akan secara otomatis ketika kita memasukkan nama menu, harga menu, dan kategori menunya, makanan atau minuman. Dan langsung kita masuk ke file main Java. Di sini saya sudah membuat program. Nanti pada program akan muncul aplikasi warung sederhana yang berisi 3 pilihan, yaitu pesanan yang akan dipilih oleh pelanggan. Kemudian yang kedua bisa untuk mengganti menu, menghapus menu yang akan digunakan untuk pemilik warung. Dan yang ketiga keluar. Kemudian ini untuk secara detailnya nanti akan masuk di sini. Kemudian saya juga sudah memasukkan program untuk menu makanan yang ada, menu minuman, serta harga dan kategorinya, makanan atau minuman. Kemudian di sini juga bisa menampilkan daftar menu yang ada di sini, menu ini nanti akan muncul pada daftar menu, ada 8 menu, terdiri dari 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Kemudian program berikutnya akan menampilkan menu pesanan pelanggan. Jadi nanti pelanggan akan memesan apa saja yang ada pada daftar menu dan jumlahnya. Ketika pelanggan memesan menu nanti akan memasukkan juga jumlahnya berapa buah atau berapa biji. Kemudian sampai pelanggan menulis selesai baru akan berhenti. Jika belum menulis selesai maka pesanan akan terus bertambah sampai yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian ketika nomor yang dimasukkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan menu yang di atas, maka akan muncul pemberitahuan input tidak valid. Kemudian program yang saya buat berikutnya yaitu ini. Setelah tadi itu input tidak valid dan juga muncul nomor menu tidak tersedia. Kemudian jika tidak ada pesanan apapun juga akan muncul
jumlah pesanan harus lebih dari 0. Jadi kalau tidak ada pesanan juga tidak akan bisa diproses dan akan kembali ke menu utama. Kemudian program berikutnya yaitu menghitung dan mencetak struk. Nanti pada tampilannya akan menghitung berapa total nilai pesanannya, dan di program yang kita buat juga ada diskon dan gratis minum. Jadi ketika pemesanan di atas 100.000 ini, di atas 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Namun ketika belanjaannya di atas 50.000, maka akan ada gratis 1 minuman. Jadi kalau semakin banyak kita belanja juga bisa dapat diskon lebih banyak. Mungkin begitu. Untuk selanjutnya kita membuat struk pemesanan. Struk pemesanan di sini berisi ini menu yang kita pesan, berapa totalnya, berapa jumlahnya, dan berapa total harganya. Kemudian nanti akan muncul sesuai ini. Sesuai misalkan di atas 100.000, maka secara otomatis akan mendapatkan diskon 10%. Tapi jika hanya 50.000 saja atau 60.000, akan mendapatkan gratis minum. Namun belum bisa mendapatkan diskon 10%. Kemudian program berikutnya yaitu menu manajemen. Menu manajemen ini akan digunakan oleh pemilik warung atau restoran yang akan digunakan untuk menambah menu, mengubah harga, menghapus menu. Namun sebelum menambah menu atau mengubah harga, nanti akan kita berikan konfirmasi supaya lebih teliti untuk mengerjakannya. Kemudian berikutnya untuk menambahkan menu baru, pemilik juga bisa menambahkan, misalkan ada tambahan menu yang baru, bisa kita tambahkan lagi. Misalkan ada menu selain yang sudah saya buat tadi, yang 8 ini. Dari 8 ini, misalkan ada tambahan lagi nila goreng gitu, nanti bisa kita tambahkan. Atau dari salah satu menu ini kita sudah habis, maka kita akan hapus atau ganti dengan menu yang lainnya. Kemudian program yang kita buat yaitu selanjutnya adalah penambahan menu baru yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini program untuk menginput harga yang tidak valid, akan dibatalkan jika kategorinya tidak valid, maka akan kembali ke menu utama. Atau jika kita sudah memasukkan menu makanan, harga, dan kategorinya, maka nanti akan muncul menu berhasil ditambahkan. Jika nanti ada menu yang kosong, kita juga bisa menghapusnya dengan menghilangkan menu yang tertera pada daftar menu di atas. Kemudian program berikutnya yaitu notifikasi setelah harga berhasil diubah. Kemudian di sini akan ada program untuk menghapus menu yang sudah habis, misalnya sudah habis langsung bisa dihapus. Di sini kita juga memasukkan konfirmasi ya atau tidak sebelum nanti benar-benar dihapus. Setelah selesai, kita akan coba untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Di sini sudah muncul aplikasi warung sederhana yang berisi 3 pilihan, yaitu 1 aplikasi pemesanan untuk pelanggan, yang kedua aplikasi manajemen menu pemilik, dan yang ketiga keluar. Kita coba pilih 1 untuk melakukan pemesanan. Ketika kita memilih pemesanan, di sini akan muncul daftar menu yang bisa kita pesan, yaitu ini ayam bakar kategorinya makanan dengan harga 25.000, ayam goreng kategorinya makanan harganya 20.000, bebek goreng kategori makanan dengan harga 20.000, lele goreng kategorinya makanan harganya 15.000, es buah kategorinya minuman dengan harga 12.000, kopi kategorinya minuman dengan harga 10.000, teh kategori minuman dengan harga 8.000, dan jus jeruk dengan kategori minuman dengan harga 8.000.
Ketika kita akan memasukkan pilihan, kita cukup memasukkan nomornya saja. Misalkan kita akan memesan bebek goreng, kita pilih nomor 3. Kemudian kita masukkan jumlahnya. Bebeknya 2. Lanjut kita pesan ayam bakar, kita pilih nomor 1 dengan jumlah 3. Kemudian kita pesan minum es buah, kita pilih nomor 5 dengan jumlah 2. Kemudian kita pesan jus jeruk, kita ketik nomor 8 dengan jumlah 4 buah. Ketika kita sudah cukup melakukan pemesanan, kita harus mengetik selesai. Maka akan muncul struk pemesanan. Struk pemesanan yang berisi pesanan yang kita buat tadi, serta harganya dan subtotal harga. Karena pesanan kita melebihi 100.000, maka sudah mendapatkan diskon 10%. Kemudian di sini juga ditampilkan total setelah promonya menjadi 153.900, kemudian ada pajak 10%, kemudian tambah biaya pelayanan 20.000 dan total bayarnya 189.290. Untuk pemesanan pelanggan, kita coba untuk manajemen menu. Pada manajemen menu kita bisa menambah menu, mengubah harga, atau menghapus menu. Misalkan kita akan mengubah harganya kita naikkan, kita pilih 2. Apa yang akan kita rubah? Misalkan ayam goreng kita pilih nomor 2. Apakah Anda yakin akan mengubah harga? Kita pilih ya. Kita akan tambahkan harga 2.000 menjadi 22.000. Di sini sudah ada pemberitahuan harga berhasil dirubah. Di sini kita akan coba ketika harganya berubah, kita lihat daftar menu. Daftar menu di sini ayam goreng yang tadinya 20.000 sekarang sudah berubah menjadi 22.000. Jadi kita sudah berhasil untuk mengubah harga. Kemudian akan kita coba lagi untuk menambah menu 1. Misalkan kita pilih menu nila bakar. Dengan harga 27.000. Kategorinya makanan. Menu berhasil ditambahkan. Kita coba lagi lihat daftar menu. Kita pilih 4. Lihat daftar menu. Di sini sudah menjadi ada 9 ya. Jadi kita pertama tadi ada makanan 4, minuman 4, dan di sini kita tambahkan 1 nila bakar dengan harga 27.000. Oke, kita berhasil. Kemudian kita lanjutkan untuk mencoba menghapus menu. Kita pilih 3, hapus menu. Kita harus memasukkan nomor menu yang akan dihapus. Misalkan ayam bakar, karena ayam bakar ini terlalu laris banget. Kita akan kita sampai kehabisan, kita hapus saja. Daripada nanti banyak pelanggan yang kecewa karena memesan di warung kita. Kita masukkan 1. Kita konfirmasi iya. Di sini sudah muncul notifikasi menu berhasil dihapus. Kita coba lihat lagi daftar menu. Di sini sudah menjadi 8 menu lagi ya. Jadi ayam bakar yang tadinya ada sudah tidak ada. Di sini di atasnya ada 3 makanan, kemudian ada 4 minuman, kemudian 1 yang terakhir kita masukkan tadi ya, makanan nila bakar. Oke, mungkin begitu. Kita sudah mencoba dari program ini untuk menghapus menu, untuk melihat daftar menu, mengubah harga tambah menu, dan kita juga sudah melakukan pemesanan. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini juga video juga kesekian kalinya karena sudah berulang kali saya coba. Masih ada beberapa yang error, tapi karena waktu yang terbatas kita coba dulu ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi. Untuk kesalahan-kesalahan ini akan saya cari lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.